Selamat malam sahabat GPIB. Kita jumpa lagi dalam acara Night Call GPIB. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 2 ayat 14 sampai 24. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa, sungguh kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas kami. Bapa, di malam ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kehendak Tuhan dapat kami peroleh untuk kami resapi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang berkuasa, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, firman Tuhan dari Yosua 2 ayat 14 sampai dengan 24 menyatakan demikian. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kami taruhannya bagimu, asal kamu tidak memberitahu tentang kami ini. Ketika Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami akan menunjukkan kasih dan kesetiaan kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya menyatu dengan tembok kota. Disitulah ia tinggal. Ia berkata kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemukan kamu. Bersembunyilah di sana selama 3 hari sampai pengejar-pengejar itu pulang. Setelah itu, kamu dapat melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami yang kau suruh kami ikrarkan kepadamu, kecuali ketika kami memasuki negeri ini, tali dari benang merah tua ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayah serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar dari pintu rumahmu haruslah menanggung sendiri darahnya yang tertumpah, dan kami tidak bersalah. Namun siapapun yang ada di dalam rumahmu, jika ia dicelakakan, kamilah yang menanggung darahnya. Demikian pula, jika engkau memberitahukan tentang kami ini, kami akan bebas dari sumpah yang kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu menjawab, jadilah seperti yang kamu katakan. Sesudah itu ia melepas orang-orang itu pergi, lalu mengikatkan tali merah tua itu pada jendela. Mereka pun pergi dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana selama 3 hari sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di segala lintasan jalan, tetapi tidak menemukan mereka. Pulanglah kedua orang itu, turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Mereka menceritakan kepadanya segala yang mereka alami. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yosua mantan pengintai tanah Kanaan kini menjadi pemimpin yang akan merebut kota Yeriko. 2 orang pengintai yang disuruhnya diselamatkan oleh Rahab, seorang perempuan pelacur.
Umat yang dikasihi Tuhan, namun Rahab berani mengambil keputusan untuk membohongi rajanya sendiri, padahal ia tahu akan resiko yang akan dia alami. Namun ia berani mengambil keputusan seperti itu karena ia telah mendengar bagaimana Allah bangsa Israel membebaskan umatnya dari tangan Raja Firaun Mesir dan membebaskan bangsa Israel dari bangsa Amori. Umat yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rahab kepada dua pengintai itu menjelaskan bagaimana sesungguhnya ia telah berpihak kepada orang Israel, dan ia mengatakan bahwa bangsa Yeriko sendiri sangat kecut hatinya terhadap bangsa Israel, dan Rahab yakin bahwa bangsa Israel akan memenangkan peperangan melawan bangsa Yeriko. Umat Tuhan, kita melihat di sini betapa beraninya Rahab mengambil keputusan untuk berada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kita juga mengetahui bagaimana Rahab ingin menyelamatkan keluarganya dari ancaman bangsa Israel itu. Dia bukan hanya berani berbohong kepada rajanya sendiri, tetapi dengan totalitas ia memberitahukan cara menyelamatkan diri dari pengejar-pengejar kota Yeriko. Umat yang dikasihi Tuhan, perhatian Rahab kepada keluarganya adalah sesuatu yang berharga untuk kita yakini, kita resapi dari firman Tuhan saat ini. Sekalipun profesinya adalah profesi yang tidak terpuji, namun ia telah berubah. Ia ingin berada dalam rencana Allah dan ia memilih untuk selamat bersama dengan keluarganya. Tentulah keluarga Rahab ini tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Rahab kepada dua pengintai Israel itu. Umat Tuhan, kita melihat di sini bagaimana orang yang tadinya tidak mengimani Allah Israel, tapi mau berada dalam rencana keselamatan Allah. Kita juga melihat di sini bagaimana Rahab mau menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Umat Tuhan, mari dalam kehidupan kita pun perlu membantu agar rencana-rencana Tuhan lewat gereja kita dapat terlaksana dengan baik, dengan ambil bagian membantu orang-orang yang melaksanakan misi Tuhan lewat gereja kita dengan sesungguhnya. Seperti Rahab yang berani berkorban untuk menolong dua pengintai Israel agar rencana Allah dapat terwujud dengan baik. Umat yang dikasihi Tuhan, di malam hari ini kita yang telah berjerih lelah dalam melaksanakan aktivitas di hari ini, biarlah kita mengetahui bahwa dalam melaksanakan aktivitas itu kita selalu mau berada di dalam rencana Allah yang mendatangkan kebaikan bagi sesama, terlebih bagi keluarga, seperti yang dilakukan
Rahab. Semoga firman Tuhan di malam hari ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa kita ingin membantu secara total mereka yang bekerja untuk melaksanakan misi Allah, baik itu di dalam gereja maupun di masyarakat. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Umat Tuhan, sahabat GPIB, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kalau kami boleh belajar dari firman Tuhan agar kami mau hidup dan kehidupan kami laksanakan untuk membantu rencana Tuhan agar semua orang mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Inilah syukur hati kami di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup kami berdoa. Amin.